Umar bin Khattab adalah sahabat senior sekaligus mertua Nabi Muhammad SAW yang menjabat sebagai Khalifah Rasyidin kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq dan memerintah sejak Agustus 634 hingga pembunuhannya pada tahun 644. Umar adalah Khalifah pertama yang menyandang gelar Amirul Mukminin, gelar yang kemudian menjadi standar para Khalifah setelahnya. Umar adalah putra dari pasangan Khattab bin Nufail dari Bani Adi dan Hantamah binti Hisham putri Hisham bin Al-Mughirah, salah satu tetua Mekah yang berpengaruh dari Bani Makhzum. Dia memiliki beberapa orang saudara, di antaranya adalah Zaid bin Khattab dan Fatimah binti Khattab. Nasab Umar diperkirakan bertemu dengan nasab baginda Nabi Muhammad SAW di kakeknya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Meskipun baca tulis tidak umum di Arabia pra-Islam, Umar belajar membaca dan menulis di masa mudanya. Meskipun bukan seorang penyair, dia mengembangkan kecintaannya kepada puisi dan sastra. Menurut tradisi kaum Quraisy, saat masih remaja, Umar mempelajari seni bela diri, menunggang kuda, dan bergulat. Dia tinggi, kuat secara fisik, dan pegulat terkenal. Beliau juga seorang orator berbakat yang menggantikan ayahnya sebagai penengah di antara suku-suku. Pada tahun 610, Nabi Muhammad SAW mulai mengkhotbahkan pesan Islam. Namun seperti banyak orang lain di Mekah, Umar menentang Islam dan bahkan mengancam akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Dia memutuskan untuk mempertahankan agama politeistik tradisional Arab. Dia bersikeras dan kejam dalam menentang Nabi Muhammad SAW dan sangat menonjol dalam menganiaya umat Islam. Dia sangat percaya pada kesatuan Quraisy dan melihat Islam sebagai penyebab perpecahan dan perselisihan. Karena penganiayaan Umar kepada umat Islam, Nabi Muhammad SAW memerintahkan beberapa pengikutnya untuk bermigrasi ke Abyssinia. Ketika sekelompok kecil Muslim bermigrasi, Umar menjadi khawatir tentang persatuan Quraisy di masa depan dan memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kisah ini diceritakan dalam sirah karya Ibnu Ishaq. Dalam perjalanannya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, Umar bertemu dengan sahabatnya Nuaim bin Abdullah yang diam-diam telah masuk Islam tetapi tidak memberitahukan kepada Umar. Ketika Umar memberitahunya bahwa dia telah bersiap untuk membunuh Muhammad, Nuaim berkata, "Demi Tuhan, kamu telah menipu dirimu sendiri, wahai Umar. Apakah menurut kamu Banu Abdummanaf akan membiarkan kamu berlarian hidup-hidup setelah kamu membunuh putra mereka, yaitu Muhammad? Mengapa kamu tidak kembali ke rumah kamu sendiri dan setidaknya meluruskannya?" Nuaim menyuruhnya untuk menanyakan tentang rumahnya sendiri dan mengabarkan bahwa saudara perempuannya Fatimah dan suaminya telah masuk Islam. Setibanya di rumah, Umar mendapati adik dan iparnya Sa'ad bin Sa'id sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dari surat Toha yang diajari oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Kabab bin Al-Arat. Ketika Umar sampai di depan pintu, Kabab segera bersembunyi. Umar mulai bertengkar dengan saudara iparnya yaitu Sa'id. Ketika Fatimah datang untuk menyelamatkan suaminya, beliau mengatakan, "Anda boleh membunuh kami, tetapi kami tidak akan meninggalkan Islam." Mendengar kata-kata ini, Umar marah dan menampar adiknya begitu keras sehingga ia jatuh ke tanah dan darah keluar dari mulutnya. Ketika dia melihat darah keluar dari mulut saudara perempuannya, dia terdiam karena rasa bersalah dan secara halus membujuk saudara perempuannya agar memberikannya apa yang baru saja mereka baca. Saudarinya menjawab dan berkata, "Kamu najis dan tidak ada orang najis yang dapat menyentuh kitab suci kecuali dia membasuh tubuhnya terlebih dahulu." Umar akhirnya menyerah. Beliau membasuh tubuhnya kemudian mulai membaca ayat-ayat dari Quran surat Toha ayat 14. Atas izin Allah, Umar kemudian menangis dan menyatakan, "Sesungguhnya ini adalah firman Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar ini, Kabab keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, "Wahai Umar, kabar gembira untukmu. Kemarin Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal dan siapapun di antara mereka yang engkau sukai. Sepertinya doa telah dikabul untuk kebaikanmu.'" Umar kemudian pergi ke Muhammad dengan pedang yang sama yang dia maksudkan untuk membunuhnya dan menerima Islam di hadapannya dan teman-temannya. Umar berusia 39 tahun ketika dia menerima Islam. Menurut satu catatan, setelah masuk Islam, Umar secara terbuka melakukan sholat di depan Ka'bah sebagai tetua Quraisy. Sementara itu, tetua Quraisy lainnya seperti Abu Jahal dan Abu Sufyan dilaporkan menyaksikan hal tersebut dengan marah. Hal ini semakin membuat umat Islam mendapatkan kepercayaan dalam mempraktikkan ajaran Islam secara terbuka. Pada tahap ini, Umar bahkan menantang siapa saja yang berani melarang umat Islam melaksanakan sholat, meskipun tidak ada yang berani mengganggu Umar ketika ia sedang sholat terang-terangan. Pertobatan Umar ke Islam memberikan kekuatan kepada umat Islam dan iman Islam di Mekah.
Setelah peristiwa inilah umat Islam melakukan sholat secara terbuka di Masjidil Haram untuk pertama kalinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, masuk Islamnya Umar adalah kemenangan kita, hijrahnya ke Madinah adalah kesuksesan kita, dan pemerintahnya berkah dari Allah. Kami tidak sholat di Masjidil Haram sampai Umar masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kaum Quraisy terpaksa membiarkan kami sholat di masjid. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk bermigrasi ke Madinah. Sebagian besar Muslim bermigrasi pada malam hari karena takut akan perlawanan suku Quraisy. Tetapi Umar dilaporkan telah pergi secara terbuka pada siang hari dengan mengatakan, siapapun yang ingin menjadikan istrinya janda dan anak-anaknya yatim harus datang dan menemuiku di gerbang kota. Umar hijrah ke Madinah ditemani oleh sepupu dan saudara iparnya Sa'id bin Zaid. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, dia memasangkan setiap imigran muhajirin dengan salah satu penduduk kota Ansor. Nabi Muhammad SAW memasangkan Umar dengan Itban bin Malik dan menjadikan mereka saudara seiman. Muslim tetap damai di Madinah selama kurang lebih 1 tahun sebelum Quraisy mengumpulkan pasukan untuk menyerang mereka. Pada tahun 624 Masehi, Umar berpartisipasi dalam pertempuran pertama antara Muslim dan Quraisy di Mekah, yaitu pertempuran Badar. Pada tahun 625, dia ikut serta dalam pertempuran Uhud. Pada fase kedua pertempuran, kavaleri Khalid bin Walid menyerang bagian belakang Muslim dan mengubah gelombang pertempuran. Desas-desus tentang kematian Nabi Muhammad tersebar dan banyak prajurit Muslim dialihkan dari medan perang. Umar termasuk di antara mereka. Namun mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW masih hidup, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW di Gunung Uhud dan bersiap untuk mempertahankan bukit tersebut. Umar menjadi bagian dari kampanye melawan suku Yahudi Bani Nadir. Pada tahun 625 Masehi, putri Umar Hafsah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada tahun 627 Masehi, dia berpartisipasi dalam pertempuran Parid dan juga dalam pertempuran Bani Quraizah. Pada tahun 628 Masehi, Umar menyaksikan perjanjian Hudaibiyah. Pada tahun 628, dia bertempur di pertempuran Khaybar. Pada tahun 629, Nabi Muhammad SAW mengirim Amr bin As ke Zatul Salasal. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW mengirim Abu Ubaidah bin Jarrah dengan bala bantuan termasuk Abu Bakar dan Umar. Lalu mereka menyerang dan mengalahkan musuh. Kemudian pada tahun 630 Masehi, dia bertempur di pertempuran Hunain dan pengepungan Taif. Dia adalah bagian dari tentara Muslim yang memperebutkan sedekah untuk pertempuran Tabuk di bawah komando Nabi Muhammad SAW, dan dia dilaporkan telah memberikan setengah dari kekayaannya untuk persiapan ekspedisi ini. Dia juga berpartisipasi haji perpisahan Nabi Muhammad SAW pada tahun 632. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, Umar awalnya tidak percaya bahwa dia telah meninggal. Dikatakan bahwa Umar berjanji akan membunuh siapapun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mati. Umar berkata dia tidak mati, tetapi dia telah pergi ke Tuhannya seperti Musa pergi, menghilang dari kaumnya selama 40 malam. Setelah itu dia kembali kepada mereka. Demi Allah, Nabi Muhammad SAW akan kembali sebagaimana Musa kembali kepada kaumnya, dan dia akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa dia telah mati. Kemudian Abu Bakar secara terbuka berbicara kepada komunitas di masjid. Mendengarkan penjelasan Abu Bakar, Umar berlutut dalam kesedihan dan menerima kematian Nabi Muhammad SAW. Muslim Sunni mengatakan bahwa penyangkalan atas kematian Muhammad disebabkan oleh kecintaannya yang sangat mendalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kapasitas politik Umar pertama kali terwujud sebagai pembantu kekhalifahan setelah kematian Nabi Muhammad SAW pada 8 Juni 632 Masehi. Sementara pemakaman Nabi Muhammad SAW sedang diatur, sekelompok pengikut Nabi Muhammad yang merupakan penduduk asli Madinah mengadakan pertemuan di pinggiran kota, secara efektif mengunci keluar orang-orang sahabat yang dikenal sebagai muhajirin atau imigran termasuk Umar. Umar yang mengetahui tentang pertemuan ini di Sakifah Bani Sa'idah bergegas pergi menuju pertemuan tersebut dengan membawa 2 muhajir lainnya, yaitu Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar mungkin ingin mencegah rencana Ansor untuk pemisahan politik. Sesampainya di pertemuan tersebut, Umar dihadapkan pada kesatuan masyarakat suku dari Ansor yang menolak menerima kepemimpinan kaum muhajirin. Namun Umar tidak gentar dengan keyakinan bahwa kekhalifahan harus berada di bawah kendali kaum muhajir. Setelah negosiasi tegang yang berlangsung 1 atau 2 hari dengan cemerlang membagi Ansor menjadi faksi lama mereka yang bertikai Aus dan suku Khazraj, Umar menyelesaikan perpecahan dengan meletakkan
meletakkan tangannya di tangan Abu Bakar sebagai calon persatuan bagi mereka yang berkumpul di Saqifah. Orang lain di Saqifah mengikutinya kecuali suku Khazraj dan pemimpin mereka Sa'ad bin Ubadah yang dikucilkan sebagai akibatnya. Suku Khazraj dikatakan tidak menimbulkan ancaman berarti karena ada cukup banyak prajurit dari suku Madinah seperti Bani Aus untuk segera mengatur mereka menjadi pengawal militer baru untuk Abu Bakar. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya sebelum meninggal pada tahun 634 Masehi. Karena sifatnya yang keras dan otokratis, Umar bukanlah sosok yang sangat populer di antara tokoh-tokoh Madinah dan anggota Majelis Syuro. Oleh karena itu, para sahabat Abu Bakar yang berpangkat tinggi berusaha mencegahnya untuk tidak menyebut nama Umar. Namun demikian, Abu Bakar tetap memutuskan untuk menjadikan Umar sebagai penggantinya. Umar terkenal karena kemauannya yang luar biasa, sikap penuh perhitungan, kecerdasan politiknya, ketidakberpihakannya, keadilannya, dan kepeduliannya terhadap orang miskin. Abu Bakar dilaporkan telah berkata kepada para penasihat tinggi, "Ketegasan Umar ada karena kelembutanku. Ketika beban kekhalifahan telah berada di atas bahunya, dia tidak akan lagi tegas. Jika saya akan diminta oleh Tuhan kepada siapa saya telah menunjuk pengganti saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya telah menunjuk pria terbaik di antara Anda." Abu Bakar menyadari kekuatan dan kemampuan Umar untuk menggantikannya. Dia mungkin merupakan salah satu transisi kekuasaan yang paling mulus dari satu otoritas ke otoritas lain di negeri-negeri muslim. Sebelum kematiannya, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiatnya di mana dia menyatakan Umar sebagai penggantinya. Pemerintahan Umar adalah pemerintahan kesatuan di mana otoritas politik yang berdaulat adalah khalifah. Kekhalifahan Umar dibagi menjadi provinsi dan beberapa wilayah otonom, misalnya Azerbaijan dan Armenia yang telah menerima kekuasaan kekhalifahan. Provinsi dikelola oleh gubernur provinsi atau wali, dipilih secara pribadi dan cermat oleh Umar. Provinsi dibagi lagi menjadi sekitar 100 kabupaten. Setiap kabupaten atau kota utamanya berada di bawah tanggung jawab seorang gubernur muda atau amir. Biasanya diangkat oleh Umar sendiri, tetapi kadang-kadang juga ditunjuk oleh gubernur provinsi. Di beberapa distrik ada perwira militer yang terpisah, meskipun wali dalam banyak kasus adalah panglima angkatan darat yang bermarkas di provinsi tersebut. Setiap janji dibuat secara tertulis. Pada saat pengangkatan dikeluarkan instrumen instruksi dengan maksud untuk mengatur tingkah laku wali. Saat menjabat, wali diminta untuk mengumpulkan orang-orang di masjid utama dan membacakan instrumen instruksi di depan mereka. Instruksi umum Umar kepada para perwiranya adalah, "Ingat, saya tidak menunjuk Anda sebagai komandan dan tiran atas rakyat. Saya telah mengirim Anda sebagai pemimpin, sehingga orang-orang dapat mengikuti teladan Anda. Berilah kaum muslimin hak-hak mereka dan jangan pukul mereka agar mereka tidak dilecehkan. Jangan terlalu memuji mereka, jangan sampai mereka jatuh ke dalam kesalahan kesombongan. Jangan tutup pintumu di hadapan mereka, jangan sampai yang lebih kuat memakan yang lebih lemah, dan jangan bersikap seolah-olah Anda lebih tinggi dari mereka, karena itu adalah tirani atas mereka." Umar pertama kali mendirikan departemen khusus untuk penyelidikan pengaduan terhadap para pejabat negara. Departemen ini bertindak sebagai pengadilan tata usaha negara, di mana proses hukum dipimpin langsung oleh Umar. Departemen itu berada di bawah tanggung jawab Muhammad bin Maslamah, salah satu orang yang paling dipercaya oleh Umar. Umar merupakan orang pertama yang memperkenalkan sistem pelayanan publik, di mana catatan pejabat dan tentara disimpan. Dia juga menyimpan sistem rekaman untuk pesan yang dia kirim ke gubernur dan kepala negara. Dia adalah orang pertama yang menunjuk pasukan polisi untuk menjaga ketertiban sipil. Dia adalah orang pertama yang mendisiplinkan orang-orang ketika mereka menjadi tidak teratur. Aspek penting lainnya dari pemerintahan Umar adalah bahwa dia melarang gubernur dan agennya terlibat dalam urusan bisnis apapun saat berada dalam posisi kekuasaan. Seorang pegawai Umar bernama Al-Harits bin Ka'ab bin Wahab pernah ditemukan memiliki uang lebih di luar gajinya, dan Umar menanyakan tentang kekayaannya. Al-Harits menjawab bahwa dia memiliki sejumlah uang dan dia berdagang dengannya. Umar berkata, "Demi Allah, kami tidak mengutus kamu untuk berdagang." Dan dia mengambil darinya keuntungan yang telah dia hasilkan. Di bawah kepemimpinan Umar, kekhalifahan berkembang. Karenanya dia mulai membangun struktur politik yang akan menyatukan wilayah yang luas. Dia melakukan banyak reformasi administrasi dan mengawasi kebijakan publik dengan cermat. Mendirikan administrasi lanjutan untuk tanah yang baru ditaklukkan, termasuk beberapa kementerian dan birokrasi baru, dan memerintahkan sensus semua wilayah muslim. Selama pemerintahannya, kota garnisun, Basra dan Kufah didirikan atau diperluas. Pada tahun 638 Masehi, beliau memperluas dan merenovasi Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah.
Umar juga memerintahkan pengusiran komunitas Kristen dan Yahudi Najran dan Khaybar ke Suriah dan Irak. Dia juga mengizinkan keluarga Yahudi untuk bermukim kembali ke Yerusalem yang sebelumnya dilarang dari semua orang Yahudi. Dia mengeluarkan perintah agar orang Kristen dan Yahudi ini diperlakukan dengan baik dan memberi mereka tanah yang setara di pemukiman baru mereka. Umar juga melarang non-muslim berada di Hijaz lebih dari 3 hari. Ia adalah orang pertama yang mendirikan angkatan darat sebagai departemen negara. Umar adalah pendiri fikih atau jurisprudensi Islam. Dia dianggap oleh Muslim Sunni sebagai salah satu fikih terbesar, dan dengan demikian dia memulai proses kodifikasi hukum Islam. Pada tahun 641, beliau mendirikan atau memperluas Baitul Mal, sebuah lembaga keuangan, dan memulai tunjangan tahunan bagi umat Islam. Sebagai seorang pemimpin, Umar dikenal dengan gaya hidupnya yang sederhana dan keras. Alih-alih mengadopsi kemegahan dan tampilan yang dipengaruhi oleh para penguasa saat itu, dia terus hidup seperti ketika umat Islam masih miskin dan teraniaya. Pada tahun 638 Masehi, tahun keempatnya sebagai khalifah dan tahun ke-17 sejak hijrah, dia menetapkan kalender Islam yang dihitung dari tahun hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Hingga pada suatu subuh yang gelap, ketika Umar sedang memimpin salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi Madinah, seorang budak dari Persia, Abu Lu'lu'ah, menikamnya dengan belati bermata dua. Ada beberapa versi yang berbeda tentang kronologi kejadiannya. Bagaimanapun, Umar meninggal karena luka-lukanya pada tanggal 6 November 644 Masehi. Beberapa sumber sejarah melaporkan bahwa Abu Lu'lu'ah ditawan dan dieksekusi karena membunuh Umar. Sementara sumber lain mengklaim bahwa dia bunuh diri. Setelah kematian Abu Lu'lu'ah, putrinya dibunuh oleh Ubaidullah bin Umar, salah satu putra Umar. Ubaidullah bertindak setelah mendengar klaim salah satu orang antara Abdurrahman bin Auf atau Abdurrahman bin Abu Bakar yang mengaku melihat Abu Lu'lu'ah bersekongkol dengan 2 orang Persia lainnya, yaitu Hurmuzan, penasihat militer Persia Umar, dan Jufainah, seorang pria Kristen dari Irak yang dibawa ke Madinah untuk menjadi guru sebuah keluarga di Madinah. Pada akhirnya Hurmuzan dan Jufainah juga dibunuh oleh Ubaidullah. Setelah Ubaidullah ditahan karena pembunuhan ini, dia mengancam akan membunuh semua tawanan asing yang tinggal di Madinah serta beberapa orang lainnya. Meskipun sejarawan Syiah cenderung berpendapat bahwa Ubaidullah mungkin telah dihasut oleh saudara perempuannya Hafsah binti Umar untuk membalas kematian ayah mereka, pembunuhannya terhadap Hurmuzan dan Jufainah kemungkinan disebabkan oleh gangguan mental daripada konspirasi seperti yang dituduhkan oleh para sejarawan Syiah. Hal itu tentu dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kejahatan daripada tindakan balas dendam. Sebelum Umar wafat, beliau telah membentuk panitia pemilihan khalifah yang terdiri atas 6 orang sahabat terkemuka, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Setelah kematian Umar, hasil rapat panitia ini memutuskan bahwa Utsman diangkat sebagai khalifah ketiga.